Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, beberapa tahun terakhir ini betapa masyarakat memang sangat-sangat ingin belajar memahami Al-Quran dari berbagai usia, dari berbagai kalangan, dan juga dari berbagai latar belakang sosial. Nah, sebenarnya apa sih manfaat kita membaca Al-Quran dan seperti apa juga bedanya dengan zaman dulu dan sekarang ini? Kemudian dari sisi budaya, apakah Al-Quran ini sudah menjadi bagian dari kehidupan karakter bangsa kita? Nah kawan, pagi hari ini saya Isa Ansori sudah bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan dari pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat Ustadz. Alhamdulillah, sehat-sehat Mas Isa. Sehat-sehat, ya. Nah Ustadz, kita bicara soal Al-Quran, Gema Al-Quran ini. Sebenarnya manfaat dulu Ustadz yang kita bicarakan. Apa ini manfaat utama dan juga fadilahnya kita membaca Al-Quran Ustadz? Ya, baik, terima kasih Mas Isa dan kawan-kawan semua. Mas, saya kira tema kali ini sangat menarik sekali karena berbicara Al-Quran. Ini adalah kitab Allah yang menciptakan seluruh alam raya ini beserta kehidupan yang ada di dalamnya. Maka membahas Al-Quran tentu tidak akan ada habis-habisnya, karena memang ilmu Allah sangat luar biasa. Tentu saja untuk membahas Al-Quran dari segi bagaimana hikmahnya, fadilahnya, tentu pertama harus didasari terlebih dahulu dengan keimanan. Dengan keimanan terlebih dahulu. Iman itu percaya. Percaya. Dengan kepercayaan dulu yang kita tunjukkan. Dengan kebenaran Al-Quran. Betul. Berikutnya tentu dengan akalnya, dengan akal yang kita miliki ini. Nah itulah kita bisa masuk kalau sudah didasari oleh dua hal tadi itu. Nah dari situlah kemudian akan tumbuh kecintaan dan semangat untuk bagaimana mempelajari Al-Quran. Meskipun pada ayat-ayat tertentu itu alam pikiran kita tidak bisa menjangkau, tapi kita wajib meyakini. Ya karena itu tadi maka yang pertama yakin. Betul, ada iman, ada akal yang harus kita lakukan untuk memahami Al-Quran itu. Nah memang Al-Quran ini kalau kita ibaratkan itu bagaikan sahabat yang sangat yang sangat dekat sekali. Sahabat karena dialah yang akan menghantarkan kita, dia yang akan membimbing kita mulai dari dunia kita hidup ini sampai nanti kita di akhirat. Dan itu merupakan petunjuk Ustaz ya. Nah sekaligus jadi dengan keyakinan itu, dengan ilmunya Al-Quran bisa masuk ke jiwa kita. Jadi maka Al-Quran ini bagaikan sahabat kita yang akan menemani kita mulai dari dunia sampai nanti di akhirat. Di dunia itu berarti bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk, memberikan pedoman hidup. Jadi dia akan menunjukkan mana yang salah, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ketika kita menghadapi masalah misalnya, Al-Quran memberikan petunjuk. Harus semangat, tidak boleh putus asa. Itu ketika di dunia. Dan berbagai macam ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Nah itu harus didekati dengan akal pikiran kita. Ya. Kemudian dari sisi keimanan, maka Al-Quran ini juga akan menemani kita mulai dari dunia sampai nanti hidup di akhirat. Bahkan detik-detik kita akan menghadapi sakaratul maut, yang bahasa kita sekarat itu. Di mana satu situasi yang sangat menakutkan. Dan itu pasti semua orang akan menghadapi itu, suasana yang sangat menakutkan itu. Nah ini keyakinan kita berdasarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Dalam kondisi seperti itu nanti Al-Quran akan datang menemani orang-orang yang sedang menghadapi permasalahan sakaratul maut itu. Dia akan datang dengan bentuk makhluk wajah yang sangat ganteng dari hasil bacaan-bacaan kita itu, dan dia akan menghibur orang yang sedang kesulitan dan kesusahan itu. Jadi katanya orang yang menghadapi sakaratul maut itu, apa yang keluar dari mulutnya itu tergantung apa kebiasaannya. Apa kebiasaannya? Na'udzubillah kalau biasanya
mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, Iya. maka secara otomatis ketika menghadapi kesulitan itu, menghadapi sakitnya itu, yang muncul adalah kata-kata itulah. yang tidak baik Yang itu. tidak baik itu ya. Iya, tapi ketika dia membiasakan baca Al-Quran, ketika sakaratul maut, maka otomatis yang muncul adalah kalimat-kalimat yang baik itu. Kalimat-kalimat tayyib, Iya, kalimat-kalimat itu Al-Quran. ketika kita baru saja atau akan menghadapi kematian. Belum lagi nanti ketika kita di alam barzah. Ketika di alam barzah, kubur yang Iya. sempit itu akan menjadi luas. Kubur yang gelap gulita itu akan menjadi terang benderang karena Al-Quran. Belum lagi nanti ketika di padang Kita mahsyar dan dihisab. seterusnya, ketika alam hisab dan seterusnya. Nah, jadi teman setia Al-Quran Al-Quran ini menjadi teman setia menjadi kita. teman setia kita. Mulai Dan- kita di dunia iya, sampai menghadapi sakaratul maut, di alam kubur, di alam kubur, sampai nanti di alam akhirat. akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Nah Ustaz, Al-Quran disebut juga sebagai mukjizat. Iya, Ini iya. sebenarnya pengertiannya apa Ustaz? Ya, luas sekali. Pertama bisa mukjizat dari segi, ya ini peninggalan Rasulullah, Iya. ilmu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Jadi luas sekali maknanya. Mukjizat keluar biasaan itu, Keluar biasaan itu pertama dari sisi kandungannya. Mau apa saja ilmu di sana kita dapatkan. tersedia di Al-Quran. Inti-intinya kita dapatkan. Inti ilmu yang ada di dunia ini semua ada di sana. Belum lagi dari sisi kejiwaan tadi itu yang bisa menenangkan hati kita. Ketika kita galau baca Al-Quran, hati menjadi tentram. Kalau orang lain ketika galau malah di tempat-tempat yang maksiat, dan itu Nggak temporer menyelesaikan saja, masalah, nggak bikin ya. masalah. Tapi Betul. begitu kembali kepada Al-Quran, baca Al-Quran, lambat laun itu akan hilang rasa sedih, tetapi akan muncul berikutnya adalah rasa gembira, rasa senang, rasa semangat. Apalagi ketika ketemu ayat-ayat bagaimana kita tidak boleh putus asa, wala tayasu misalnya. Iya. Jadi yang namanya mukjizat bisa didekati dari berbagai macam, belum lagi dari segi kandungannya, kemudian dari segi bahasanya, Iya. belum lagi dari segi lantunan lagu-lagunya itu bisa menyentuh, Dan bisa orang tertarik dari lantunan Al-Quran. lagu-lagu di dalam Al-Quran itu. Dan ini sudah cukup banyak, mulai dari para sahabat yang dulunya Keras sangat hatinya. keras hatinya, kemudian dengan bacaan Al-Quran bisa luluh dan menjadi orang yang sangat santun. Dan menjadi pembela nomor satu Nomor satu bahkan. jadinya. Sahabat Umar ya Ustaz, ya? Sahabat Umar, santunnya luar Iya, biasa. seperti halnya namanya sama dengan Bapak Umar. Bapak Umar Mudah-mudahan Zaini semangatnya sama. yang menjadi pimpinan dari pondok pesantren Al-Quran ya, Nurul pesantren Falak, Al-Quran Nurul iya. Falak Surabaya. Nah, Ustadz, Al-Quran itu juga disebut sebagai obat. Obat, ya. Ya. Nah, sebenarnya ini obat secara psikis, rohani, atau memang secara fisik, jasmani kita. Syifa ya, Al-Quran Syifa. disebut sebagai syifa, itu obat. Kembali kalau kita dekati dengan akal, kita dekati dengan iman, dua-duanya bisa masuk. Dua-duanya. Banyak orang yang dengan mistis didekati Al-Quran dengan mistis. Sekarang berkembang kan yang namanya ruhiyat ya, Ruqyah. ruhiyat dengan bacaan-bacaan itu ternyata juga bisa menghilangkan problem dari seseorang itu. Tentu saja yang terpenting tergantung bagaimana kita mendekatinya, Ya. termasuk juga obat jiwa kita. Ketika ada problem, Al-Quran memberikan solusi dengan memahami makna-maknanya, dari situ akan tumbuh semangat, misalnya tentang ya tadi itu salah satu yang sangat gamblang tadi, tidak boleh putus asa di dalam menghadapi kehidupan ini, bahwa hidup itu pasti ada pasang surutnya dan seterusnya. Ini adalah semua ada di dalam Al-Quran itu. Iya. Lalu gini Ustaz, bagaimana perlakuan kita terhadap Al-Quran dengan segala keistimewaannya, mukjizatnya. Nah, kalau zaman-zaman dulu ketika Al-Quran itu belum zamannya Khalifah Utsman,
itu kan tercecer di mana-mana, ya. Ustaz, ya. Ya, tercecer. Nah, sekarang dalam bentuk mushaf. Mana yang disebut sebagai mushaf dan mana yang disebut hanya sebagai itu adalah ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Misalnya di gadget kita, itu kan juga ada, Ustaz. Iya. Perlakuannya beda nggak ketika kita ngaji ada di mushaf Al-Quran, Ustaz? Iya, inilah perkembangan teknologi perkembangan informasi yang memudahkan kehidupan kita. Iya. Termasuk di zaman Khulafaur Rasyidin itu memang tujuan untuk mempermudah. Ya. Di waktu itu kan sedang risau para sahabat waktu itu risau karena banyaknya para penghafal Al-Quran itu meninggal karena perang, karena ini kan meninggal. Sebab usia khawatir ya. bahwa nanti para penghafal Al-Quran meninggal, maka bagaimana untuk meneruskan ini? Nah, kemudian itulah ada inisiatif untuk dikumpulkan, menjadilah ceceran tadi itu tentu tetap sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah dari malaikat Jibril itu kan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk itu disusun sedemikian rupa, kemudian dibukukanlah Al-Quran menjadi satu mushaf itu. Nah, setelah jadi mushaf itu pun juga masih masalah lagi. Ketika Islam sudah berkembang di berbagai negara, yang tentu intonasinya, cara bacanya, tentang bahasanya itu berbeda dengan bahasa Arab. Nah, sementara dia tidak tahu bagaimana tanda-tandanya segala macam ini. Nah, kemudianlah Utsman bin Affan itu memberikan solusi dengan diberikan tanda-tanda baca, lambang-lambang tanda baca itu. Jadi memang mengalami perkembangan, tapi tetap esensinya seperti itu. Sekarang pun juga padahal sudah ribuan tahun ya, ternyata membaca Al-Quran itu masing-masing daerah itu punya intonasi, punya logat sendiri-sendiri gitu kan. Tapi untuk makhraj atau panjang pendeknya itu standar. Ada standar sebenarnya, tetapi pengaruh lokal itu sangat dominan, sangat kuat. Ya kalau menjadi guyonan itu kan daerah Ngawi itu ngalamin misalnya daerah Mataraman itu untuk ain itu susah. Itu dulu ya. Tapi dengan perkembangan pendidikan, pembelajaran Al-Quran yang sedemikian rupa ini sedikit demi sedikit itu bisa terkikis. Di Madura misalnya juga itu kan susah menjadi untuk abah gitu. Gitu. Ya, alhamdulillah terus berkembang. Nah, teknologi mau tidak mau memang kenyataannya seperti itu. Ya, tentu beberapa pendapat mengatakan bahwa yang disebut Al-Quran ya sesuai dengan kalau memang sudah lengkap seperti itu, ya itulah Al-Qurannya itu yang mushaf itu. Jadi meskipun itu dalam bentuk digital, sama. Jadi ada pendapat yang seperti itu. Maka ketika yang di tombol digital itu ya jangan dibawa ke tempat-tempat yang tidak baik gitu. Ditutup aplikasinya. Harusnya kan begitu. Iya. Saya pernah waktu awal-awal Mas Isa, ketika dari bandara turun dari bandara, waktu itu hari Jumat, saya sholat Jumat di Bandara Soekarno-Hatta. Ada anak muda di masjid itu duduk bagus begitu, rapi duduknya. Tapi yang dilihat gadget. Batin saya, arek iki rek wis mlebu masjid kok sih main gadget aja. Ternyata saya lirik, ternyata yang dibaca Al-Quran. Yang dilihat itu Al-Quran. Itu dulu ya, awal-awal masih tahun berapa itu saya. Ternyata ya memang perkembangan seperti itu. Jadi ya teknologi adanya seperti itu, maka harus terus-menerus kita melakukan inovasi hukum tentu saja, bagaimana pemahaman tentang Al-Quran itu. Nah, ada dua tadi itu pendapatnya, ya Al-Quran di samping yang ini yang memang sudah terbiasa itu, termasuk juga ketika gadget itu buka aplikasi Al-Quran, yaitu mushaf, itu ada yang pendapat seperti itu. Maka ketika seperti itu harus sesuai dengan adab bagaimana memperlakukan Al-Quran. Termasuk ada yang mewajibkan wudhu dulu. Itu pendapat ya. Macam-macam pendapat ya. Adabnya paling tidak lah ya. Adabnya membaca Al-Quran. Yang paling penting adalah meletakkan Al-Quran itu lebih tinggi daripada tempat duduk kita. Adab-adab seperti itu. Betul ya. Baik, Ustaz Umar, lain waktu kita akan kaji lagi seperti apa gema Al-Quran yang ada di masyarakat Indonesia dan juga dunia, Ustaz, dengan segala mukjizatnya. Tapi terima kasih untuk kehadiran
Ustadz Umar untuk pagi hari ini menemani kami di program Dialog Fajar Suara Surabaya, Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.